Selamat datang di kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Saya Prima Dewi Purnamasari. Pada video ini kita akan membahas internal microprocessor arsitektur untuk jenis prosesor Intel x86. Referensi yang digunakan di video ini diambil dari buku Barry Bepray, The Intel Microprocessor 8th Edition. Programming model dari Intel x86 family atau mulai dari 8086 sampai jenis yang sekarang itu kita sebut sebagai pemrograman dengan program visible register. Artinya register-registernya bisa kita gunakan dalam programming dan dapat secara langsung dispesifikasikan di dalam instruksi yang dibuat oleh programmer. Register-register lain yang tidak dapat digunakan secara langsung itu kita sebut sebagai program invisible register. Meskipun tidak dapat dispesifikasikan secara langsung oleh application program atau oleh programmer, tetapi dapat digunakan secara indirect dalam sistem programming. Yang disebut sebagai programming model itu sebenarnya adalah nama-nama register yang tersedia di x86 microprocessor. Di sini ditampilkan nama-nama dari register-register tersebut termasuk dengan 64-bit extensions-nya. Jadi kita tahu x86 ini family-nya mulai dari mikroprosesor yang 16 bit, kemudian ada mikroprosesor 32 bit, dan yang sekarang kita sudah mencapai mikroprosesor 64 bit. Jadi di sini nanti kita akan punya nama-nama nama-nama register dalam 16 bitnya, 32 bitnya, dan 64 bitnya. Dan bahkan ada register yang dapat langsung diakses dalam 8 bit name-nya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah summary ya, gambaran secara umum register-register yang ada di x86. Jadi kita punya register akumulator. Register akumulatornya di Intel diberi nama dengan register A. Dia terdiri dari AX, ini untuk 16 bit name-nya, kemudian terdiri dari AH dan AL untuk 8 bit name-nya. Nanti kita akan lihat satu persatu mengenai register-register ini ya. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan secara brief saja. Kita punya register akumulator, kemudian ada base index, diawali dengan huruf B, kemudian count itu untuk C, data ya DX, kemudian kita punya stack pointer, base pointer, destination index, source index, instruction pointer, kemudian kita punya flag, kemudian kita punya register segment, code register, data register, extract register, dan stack register. Yang di sebelah kiri ini adalah yang tersedia di mikroprosesor 16 bit, yaitu di mikroprosesor generasi pertama dari x86, yaitu pada 8086. Di sebelah kanan sini kita lihat si Intel microprocessor ini berevolusi ya, kemudian muncul generasi yang lebih barunya lagi ketika kita punya mikroprosesor 32 bit ya, mulai dari 80286 itu mulai muncul register yang ukurannya 32 bit. Jadi contohnya di akumulator ini, jadi ada depannya ada E-nya ya, jadi EAX, EBX, ECX,
dan seterusnya. Kemudian mulailah generasi prosesor 64 bit. Di generasi 64 bit ini, maka nama registernya mulai dari R ya, diawali dengan R, RAX, RBX, RCX, dan seterusnya. Itu juga di R-Flex, dan ada RIP. Di mikroprosesor yang 64 bit, selain register-register yang di slide sebelumnya, juga ada tambahan register lain. Di sini ada 8 buah general purpose register yang berukuran 64 bit, diberi nama mulai dari R8 sampai R15. Jadi tidak ada register R0 sampai R7 ya. Jadi mulai dari R8 sampai R15 ditambah dengan register-register yang sudah ada di slide sebelumnya. Mari kita lihat multi-purpose register mulai dari generasi mikroprosesor 8086, 8088. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit bahwa general purpose register kita itu ada A, B, C, D. Artinya nanti ada AX, BX, CX, dan DX. Yang kita sebut sebagai multi-purpose atau general purpose register itu adalah register-register yang dapat digunakan secara umum di dalam pemrograman kita, baik untuk data transfer, aritmatika, logika. Semua jenis multipurpose atau general purpose register ini bisa langsung digunakan oleh programmer. Mari kita lihat yang pertama, yaitu untuk akumulator. Jadi nanti di sini akumulator namanya, nama 64 bitnya adalah RAX. Nama 32 bitnya adalah EAX, kemudian nama 16 bitnya adalah AX, kemudian nama 8 bitnya ada AH dan AL. AH itu hanya singkatan dari high, L-nya itu singkatan untuk low. Jadi ada high byte dan low byte. Oke, di sini digambarkan seperti ini ya. Jadi sebenarnya ukuran registernya itu kalau untuk 64 bit prosesor, nama registernya adalah RAX. Tapi kita jika misalnya di dalam program kita hanya membutuhkan perhitungan untuk 32 bit saja, kita bisa menuliskan di dalam programnya mengambil nama 32 bitnya saja. Jadi 32 bit name ini sebenarnya adalah bagian dari register yang 64 bit tadi. Jadi register 64 bitnya RAX, maka 32 bit pertama atau mulai bit 0 sampai bit 31 itu kita bisa langsung memanggil dia dengan nama EAX. Begitu juga ketika kita hanya membutuhkan perhitungan sebesar 16 bit saja, maka kalau kita pakai register yang 64 bit atau register 32 bit itu jadi terlalu besar ya. Padahal isinya nanti banyakkan nolnya misalnya gitu ya. Jadi kita hanya mau pakai yang 8 bitnya saja atau 16 bitnya saja, itu juga bisa. Tapi bukan artinya bahwa bagian ini adalah bagian yang terpisah, bukan. Jadi di sini misalnya kita memanggil 16 bit name-nya saja, kita bisa panggil dengan AX. Yang mana AX ini sebenarnya merupakan bagian dari RAX juga. AX ini menempati bit 0 sampai bit ke 15-nya dari si RAX. Jadi kita bisa panggil dia dengan nama AX. Ketika kita hanya butuh 8 bit, maka kita bisa punya dua pilihan. Antara kita mau pakai AL, yaitu di posisi bit 0 sampai 7-nya si RAX, atau kita pakai AH, yaitu dia menempati posisi bit ke-8 sampai ke-15 dari RAX. Nah, akumulator ini memiliki tugas yang cukup spesial ya, meskipun dia dikategorikan sebagai multipurpose, tapi dia punya fungsi-fungsi lain.
Seperti nanti misalnya di instruksi multiplication atau perkalian, division atau pembagian, dan juga di beberapa adjustment instruction. Di 80386 ke atas, EAX juga dapat difungsikan untuk menyimpan offset address dari memory location. Multipurpose register berikutnya, di sini kita punya base index, nama registernya BX atau di nama 64 bitnya RBX, 32 bitnya EBX, nama 16 bitnya BX, dan nama 8 bitnya BH dan BL. BX register ini digunakan secara umum dapat kita gunakan dalam pemrograman untuk tugas apapun ya, karena namanya dia general purpose. Tapi seringkali dia kita gunakan nanti untuk memory addressing, itu dia akan menyimpan offset address dari memori. Kemudian yang berikutnya di sini ada CX atau count, C ini singkatan dari count. Sama tadi konsep penamaannya ya, ada RCX, ECX, CX, CH, dan CL. Nah, tugas khusus dari si CX ini adalah sebagai counter. Jadi nanti untuk instruksi yang berupa looping seperti rep, repetition, dan juga loop, secara otomatis di dalam assembly ketika kita menggunakan instruksi looping ini, maka CX akan digunakan sebagai counter. Jadi tanpa harus kita tambahkan ya add 1 atau decrease 1, maka si CX ini sudah akan secara otomatis akan bertambah atau berkurang tergantung dari jenis instruksinya ya. Jadi jika di dalam program kita nanti mengandung repetition atau looping, maka jangan gunakan CX untuk kegiatan yang lain karena nanti akan mengacaukan looping kita. Tapi kalau ternyata di dalam program kita tidak ada looping ya, sah-sah saja untuk digunakan. Kemudian yang berikutnya ada DX, D itu singkatan dari data. Nah, dia seringkali sama seperti BX, ini sering digunakan juga untuk offset dari data. Tetapi dia punya tugas khusus lainnya, yaitu untuk dalam instruksi multiplication atau division nanti si DX ini akan digunakan bersama dengan akumulator. Nah, di dalam 64 bit mikroprosesor ada tambahan general purpose register lainnya, yaitu mulai dari R8 sampai R15. Jadi register-register ini tidak ada di mikroprosesor generasi awalnya Intel ya, mulai dari 8 bit, 16 bit, sampai 32 bit mikroprosesor tidak ada register-register ini. Nah, di 64 bit register ini dia namanya pakai angka mulai dari R8 sampai R15, jadi tidak ada R0 sampai R7 ya. Dan penamaannya di sini namanya akan jadi R8. Kemudian dia punya nama 32 bitnya R8D, nama 16 bitnya adalah R8W dan nama 8 bitnya adalah R8B. Nah, di sini agak beda sedikit ya. Kalau sebelumnya di sini namanya ada H dan L, tapi kalau di register yang pakai nama angka gini, dia penamaannya hanya yang di 0 sampai 7 saja, bit 0 sampai bit 7, dan namanya ditambahi B belakangnya. Nah, di sini contohnya ya, misalnya kita mau menggunakan register 8 bitnya saja gitu di register. Misalnya di sini kita mau di register R8 gitu ya. Jadi di sini kita panggil dia dengan R8B. Kemudian misalnya kita memindahkan dari R8 ke R9. Jadinya move R9B, R8B. Dan seterusnya. Di sini ada contoh-contohnya untuk register yang ukurannya 16 bit atau register 32 bit. Oh ya, di sini kenapa pakai istilah B, W, dan D ya, seperti di kuliah sebelumnya. B itu adalah singkatan dari byte, W itu adalah word, D itu adalah double word.
Satu word itu sama dengan 2 byte atau 16 bit, satu double word itu adalah sama dengan 4 byte atau 32 bit. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai register yang ada di mikroprosesor. Tapi kita baru bahas sedikit. Masih ada banyak register lainnya yang akan dibahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa!